Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silviana. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan proyek pembangunan sistem informasi jasa laundry berbasis web menggunakan metode spiral. Di sini saya mengambil judul pembangunan sistem berbasis web. Dunia nyata usaha laundry itu sering banget dipakai masyarakat, tapi pengelolaannya masih banyak yang manual. Biasanya kalau laundry kecil menengah, admin catatan transaksi pelanggan di buku atau cuman pakai catatan di HP. Nah, masalahnya cara seperti ini rawan banget error. Contohnya, nama pelanggan bisa ketukar beratan cucian salah satunya. Salah pilih varian, misalnya kiloan, satuan, sampai akhirnya pelanggan komplain cucian belum selesai. Nah, di sini juga ada gambaran umum proyek sistem informasi jasa laundry merupakan kombinasi antara perangkat lunak dan prosedur kerja yang digunakan untuk mengelola alur informasi dalam usaha laundry, mulai dari pencatatan, data pelanggan, pengolahan transaksi, cucian, proses, pembayaran, hingga penyusunan laporan usaha. Terus di sini juga ada tujuan dan cakupan. Ada tujuannya, bisa dilihat aja tujuan proyek ya. Di sini ada tujuan fungsional, pengumpulan kebutuhan, desain antar muka, pengolahan data, uji coba. Nah, di sini juga ada prioritasnya satu-satu juga ya. Jadi kayak dapat poin 1 ada yang 3 gitu. Terus ini sistem untuk komentarnya ada apa sih? Di sini sistem harus mampu menjelaskan seluruh fungsi utama jasa laundry sesuai modul. Terus ada menggali kebutuhan sistem dari pemilik dan pengelola, ada mendesain tampil sistem yang sederhana, terus pengolahan data pelanggan, transaksi laundry, pembayaran dan laporan secara integrasi. Ada cakupan proyek. Itu proses sistem informasi jasa laundry merupakan sebuah proyek yang digunakan untuk mengolah seluruh data dan aktivitas operasional pada usaha jasa laundry. Sistem informasi ini akan diimplementasikan dalam bentuk aplikasi berbasis web yang dapat digunakan oleh admin atau pengelolaan laundry untuk mendukung proses pengelolaan usaha. Ketiga, ada organisasi, itu batasan organisasi dan antarmuka. Ada kepemilikan sumber daya, yang salah satunya ada nama, ada NIM juga. Di sini ada nama saya, ada rekan-rekan saya juga ya. Di sini satu penerima, yaitu penerima tuh dari proyek ini adalah pemilik dan pengelola usaha jasa laundry yang akan menggunakan sistem informasi jasa laundry sebagai sarana untuk mengelola dan pelanggan. Ada subkontraktor, itu tidak ada eksternal, subkontraktor atau organisasi pihak ketiga yang terlibat dalam proyek ini. Penyedia, itu salah satunya berikut pihak-pihak penyedia dalam pengembangan proyek ini tuh ada apa aja sih kayak gitu ya. Kita lihat di sini ada framework, ada MYSQL, ada KIMPP, ada Git. Nah, gitu ada kontribusinya kayak framework, pengembangan aplikasi web, pengolahan basis data, ada web server, ada repository dan manajemen proses. Untuk komentarnya kayak salah satunya saya jelaskan juga ya, digunakan untuk mempermudah pembuatan sistem informasi jasa laundry berbasis web gratis. Nah, itu seperti itu. Terus juga di sini ada organisasi proyek. Ini ada bagian-bagiannya bisa dilihat ya, bagian yang tadi saya sebutkan juga ini rekan-rekan saya juga. Terus di sini ada manajer proyek ya. Itu salah satunya perannya manajer proyek itu saya sendiri. Terus di sini ada fungsi internal proyek ya. Itu salah satunya ada manajer proyek, sistem analis, koordinator, programmer, desainer, terus ada programmer juga ya. Itu salah satunya nama-nama yang tadi saya sebutkan, ada Silviana, ada Alisa, ada Lulu, ada Ulfa. Di situ banyak ya. Terus di sini untuk uraian tugasnya ada apa aja sih kayak gitu ya. Ada yang mengelola keseluruhan proyek, menyusun perencanaan dan timeline, mengkoordinasikan tim. Kayak di sini yang keempat ya, lanjut ada jadwal anggaran biaya. Yang salah satunya ada work breakdown structure. Itu tuh proyek sistem informasi jasa laundry dibagi ke dalam beberapa tahapan pekerjaan sebagai berikut. Itu ada perencanaan, ada pelaksanaan juga ya, ada implementasi, ada closing proyek, ada jadwal dan ada closing proyek. Nah, lanjut lagi di sini ada kayak awalnya tuh kita di tanggal 103 misalnya tuh 2024 ya. Itu ada tahapan awal perencanaan kebutuhan sistem informasi jasa laundry. Nah, ini untuk tahapan awal. Ada yang kedua, ada yang ketiga, minggu ke-1, kedua dan ketiga itu banyak macam-macamnya di sini ya. Bisa dilihat juga. Ini sampai di tanggal 8 bulan 4 2024 itu ada pengujian akhir dan finalisi aplikasi sistem informasi jasa laundry berbasis web. Nah di sini kita lanjut ada proses pengembangan, ada metode yang digunakan dalam pengembangan sistem informasi jasa laundry adalah metode spiral. Metode ini dipilih karena kemungkinan adanya interaksi yang keberlanjutan antara tim pengembangan dan stakeholder, yaitu pemilik dan pengelolaan jasa laundry. Pada setiap tahapan pengembangan hasil sistem akan dievaluasi dan dipresentasikan kepada stakeholder untuk mendapatkan masukan sehingga sistem yang dikembangkan dapat sesuai dengan kebutuhan operasional laundry. Lingkungan pengembangan, ada lingkungannya bisa dilihat juga. Kita bisa lihat di sini ada interview, terus ada aplikasi untuknya apa, misalnya pengalih kebutuhan sistem dari pemilik dan admin laundry. Ini tuh ketersediaan dari minggu keberapa kayak gitu. Ini bisa dilihat dari sini. So ada tools yang digunakan juga. Kita digunakan di sini ada Star UML, ada Power Designer, ada MYSQL, ada KIMPP, ada Sublime Text gitu ya. Di sini aplikasikan untuk apa? Pembuatan dengan diagram kebutuhan dan perencanaan sistem, terus ada perencanaan basis data. Terus di sini ada pengukuran program. Salah satunya saya bacakan juga di sini ada data pengguna untuk mengumpulkan data pengolahan data pelanggan serta admin laundry yang telah terdaftar di dalam basis dan manajemen risiko ya, yang pastinya juga kita juga setiap usaha pasti kita mempunyai manajemen risiko juga. Di sini ada risiko pada proyek sistem informasi jasa laundry dilakukan untuk mengidentifikasi, menganalisis serta mengendalikan kemungkinan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Di sini ada manajemen subkontraknya, bisa dilihat juga. Ada komunikasi dan laporan. Nah, ini ada laporan juga ya.
Saya jelaskan juga di sini ada internal ya, sedikit ada internal. Itu tuh salah satu project meeting, ada metode alatnya tatap muka, ada jadwalnya 1 minggu sekali, ada informasinya, progres proyek, permasalahan sistem, resiko proyek dan perubahan kebutuhan sistem laundry. Terus pihak yang terlibat adalah manajer proyek, sistem analis, tim programmer. Ada tipenya di sini tadi tuh internal, sekarang eksternal. Di sini salah satu ada meeting dengan memiliki laundry, tatap muka sesuai kebutuhan, terus menyampaikan perkembangan proyek dan validasi kebutuhan sistem. Terus juga pihak yang terlibat ada manajer proyek, pemilikan usaha laundry. Nah, lanjut ada perencanaan penyampaiannya ya. Kita ada inden, ada deliverable, terus ada tanggal yang direncanakan, ada penerima. Nah, di sini juga indentnya tuh di D1-nya tuh ada SKPL, spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sistem informasi jasa laundry. Ya, untuk tanggalnya direncanakan tanggal 18/03/2024 ya. Terus ada penerimanya stakeholder pemilik pengolahan usaha laundry. Ada di sini ada penjamin mutu, ada konfigurasi dan manajemen perubahan aspek keamanan. Ada singkatan dan definisi. Nah, lanjut lagi di sini ada prototipe tampilan project sistem informasi manajemen jasa laundry berbasis web. Yang satunya ada tampilan atau prototype program, ada landing page gitu ya. Ini bisa dilihat juga ada landing page, ada fitur-fiturnya. Teman-teman bisa diklik juga di sini kayak gitu ya. Ada fitur-fiturnya. Bisa login juga di sini, kita login dulu untuk di halaman login ya. Nah, ini juga nih, ini halaman login. Di sini klik aja username teman-teman tuh sama namanya apa, terus tinggal login. Ada dashboard, itu tuh dashboard tuh halaman utama, bisa lihat di sini ada dashboard, ada pelanggan, ada transaksi di sini tuh ya. Bisa dilihat juga di sini ada setiap penjualan tuh ada berapa kilo gitu, nanti ditotalin untuk harganya misalnya di 1.500.000 kayak gitu. Dan ini untuk traffic-trafficnya bisa dilihat ya, ada traffic-trafficnya kayak naik turun, itu bisa dilihat penjualan kita di setiap harinya kayak gitu. Lanjut kita ada halaman data pelanggan. Di sini data-data siapa aja sih yang sudah check out kepada laundry kita kayak gitu. Nah, bisa dilihat di sini cek dan pembukuannya tuh lebih enak banget dan lebih detail sekali. Ada halaman kelolaan pembayaran, di sini ada pembayaran transaksi. Jadi si laundry itu tuh teman-teman bisa bisa pembayaran juga melalui apa, misalnya mau GoPay, mau e-wallet, itu tergantung ya, bebas banget ya. Di sini sesuai dengan ringkasan pembayaran di sini. Contohnya ini 50.000, tinggal klik aja, nanti otomatis kalau udah centang hijau itu berarti udah masuk ya. Udah itu lanjut ke halaman transaksi laundry. Nah, ini salah satunya biaya ringkasan dari si laundry tersebut ya. Bisa dilihat juga ada detail-detailnya. Jadi kelihatan ini ada total pembayarannya 7.000. Nah, itu salah satu customer yang sudah check out kayak gitu. Lanjut di sini halaman laporan ya, di mana halaman laporan ini tuh kayak tabel laporan pendapatan kita di setiap hari atau setiap minggu atau setiap bulan, kita bisa dilihat dari sini. Dari traffic ini masih bisa kita lihat juga pendapatan kita. Atau teman-teman bisa dilihat juga, dicek misalnya di sini laporannya tuh operasional laundry itu berapa. Yang melihat tuh ada berapa kayak gitu. Misalnya persentasenya 98%. Oh, berarti bagus nih. Terus kunjungannya ada 1.234, bagus. Terus untuk ininya bisa dilihat ya untuk potensi-potensinya kayak gitu. Ini salah satu untuk prototipenya ya gitu. Mungkin terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Saya mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.